Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, untuk praktikum kali ini kita akan membahas terkait regresi linear sederhana dan berganda. Nah, untuk outline-nya sendiri ada 4, yaitu yang pertama pengenalan dari regresi itu sendiri, lalu yang kedua ada konsep regresi linear sederhana dan berganda, yang ketiga ada uji regresi berganda pada SPSS, dan yang keempat adalah uji asumsi, uji statistik, dan interpretasi dari hasil regresi berganda. Nah, regresi itu apa sih? Regresi itu merupakan teknik analisis statistik yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel. Yang kemudian ini dijelaskan lebih lanjut oleh Surajati tahun 2009 dan Levin Rubin tahun 1998, di mana regresi ini digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi serta menentukan sifat-sifat dan kekuatan hubungan antar dua variabel serta memprediksi nilai dari suatu variabel yang belum diketahui. Nah, eh, regresi ini identik dengan variabel X dan variabel Y, di mana variabel X ini sebagai variabel penjelas atau explanatory variable, sedangkan Y adalah variabel yang dijelaskan atau explained variable. Nah, mungkin kita lebih familiar dengan kalau X ini variabel bebas, sedangkan Y dia variabel terikat. Nah, untuk sifatnya sendiri itu eh, variabel X ini bersifat independen, sedangkan yang Y ini dependen. Nah, yang selanjutnya adalah X ini memberikan pengaruh kepada Y, lalu yang selanjutnya berkaitan dengan sifat independen dan dependen ini, untuk variabel X ini dia bersifat bebas, dan sedangkan yang Y dia bersifat terikat. Nah, lalu apa sih bedanya dengan korelasi? Nah, regresi ini dimengerti dengan kata kunci pengaruh untuk mengukur kekuatan atau tingkatan. Sedangkan korelasi ini dimengerti dengan kata kunci hubungan. Jadi, korelasi ini ada di dalam regresi. Jadi, apabila ingin melakukan analisis regresi, otomatis sebelumnya akan ada analisis korelasi terlebih dahulu. Tapi kalau ingin melakukan analisis korelasi, itu tidak ada regresi. Analisis korelasi ini hanya mengetahui derajat keeratan hubungan dua buah variabel atau lebih. Sedangkan analisis regresi itu bertujuan memperoleh hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk Y atau Fx sama dengan Ax plus B. Lalu, dalam korelasi tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas, sedangkan di dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Lalu, apa sih tujuan dari analisis regresi ini? Nah, yang pertama itu ada untuk memahami hubungan sebab akibat antar sejumlah variabel. Lalu, yang kedua berfungsi sebagai alat evaluasi. Lalu, yang ketiga untuk memprediksi nilai rata-rata variabel bebas di luar jangkauan sampel. Dan yang keempat adalah sebagai alat proyeksi berbasis tren terhadap kejadian di masa mendatang. Nah, untuk contoh kasus PWK sendiri itu misalnya ya ada dua, yaitu yang pertama di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, lalu yang kedua ada pengaruh jumlah tenaga kerja, perdagangan dan jasa, industri, investasi, pengangguran, dan lain sebagainya terhadap PDRB dari suatu kota. Lalu untuk jenis-jenis regresinya sendiri itu ada dua ya untuk jenis persamaannya, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Sedangkan untuk regresi linear ini masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Sedangkan regresi non-linear ini dilanjutkan dengan regresi eksponensial. Nah, dan di pertemuan kali ini kita akan fokus pada regresi linearnya saja. Analisis regresi linear ini merupakan analisis yang mengukur hubungan suatu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan, the explained variable, atau biasanya kita sebut dengan variabel Y, dengan satu atau dua variabel yang menerangkan, the explanatory, atau variabel X. Lalu untuk
tujuan analisis regresisnya sendiri, sedangkan yang tadi kan sudah disebutkan untuk tujuan umumnya melakukan analisis regresi, sedangkan yang di sini ini lebih ke tujuan teknisnya. Jadi yang pertama adalah melibatkan dua jenis variabel, yakni variabel dependent dan independent. Lalu yang kedua memiliki prinsip adanya korelasi kuat antar variabel. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa korelasi ini adalah korelasi antar variabel dependent dengan independent, bukan variabel independent dengan independent. Nah, ini berlanjut kepada pada tujuan yang ketiga, ya ini tidak ada korelasi antar variabel independen. Jadi di analisis regresi ini maksudnya analisis korelasi itu lebih ke hubungan dari variabel X dengan variabel Y, bukan dari antar variabel X. Nah, untuk kasus regresi berganda itu seperti itu. Untuk bentuk hubungan antar variabel ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada hubungan searah, yaitu perubahan nilai variabel yang satu searah dengan yang lain. Contohnya adalah jumlah penduduk dan luas lahan terbangun. Di mana apabila jumlah penduduk meningkat, maka luas lahan terbangunnya juga akan meningkat. Lalu yang kedua ada berlawanan arah, di mana nilai variabel yang satu itu berlawanan arah dengan yang lain. Misalnya adalah tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat, di mana apabila tingkat penganggurannya naik, itu dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakatnya itu turun. Lalu yang ketiga ada pola hubungan tidak linear dan tidak beraturan. Untuk grafiknya bisa dilihat di sebelah kanan. Lalu apa sih bedanya analisis regresi linear sederhana dan berganda? Nah, untuk perbedaannya itu sendiri hanya terdapat pada jumlah variabel bebasnya atau variabel X-nya. Di mana untuk analisis regresi linear sederhana, ini dia hanya menggunakan satu variabel bebas. Sedangkan untuk yang berganda, dia menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Nah, untuk rumus regresi linear sederhana ini adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel terikat, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi variabel X, dan X adalah variabel bebas. Koefisien regresi atau B adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas atau variabel X. Di mana semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan juga semakin besar, dan sebaliknya akan semakin kecil. Koefisien perubahan variabel X juga ditentukan oleh koefisien regresi, di mana di sini bisa positif atau negatif. Nah, contohnya itu ada ini. Hubungan antara kendaraan pribadi dan kemacetan. Apabila dilihat dari segi kendaraan pribadi, itu kendaraan pribadi ini dapat mempengaruhi tingkat kemacetan. Tapi apabila dilihat dari segi kemacetan, itu tuh tidak bisa menentukan jenis kendaraan yang ada di jalan yang menyebabkan kemacetan ini apakah hanya yang jenis pribadi atau tidak. Jadi tidak berlaku sebaliknya gitu. Lalu selanjutnya ada rumus regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan seterusnya hingga Bn Xn. Nah, inilah yang membedakan dengan regresi linear sederhana tadi, di mana dia hanya memiliki variabel X1 saja. Nah, di sini sama untuk keterangannya, yaitu untuk yang Y adalah variabel terikat, lalu untuk A ini adalah konstanta, sedangkan B1, B2, B3, dan seterusnya ini adalah koefisien regresi, sedangkan X1, X2, X3 ini adalah variabel bebas. Nah, berdasarkan contoh kasus yang tadi, kalau berdasarkan dari segi regresi linear berganda, itu tuh kemacetan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya jaringan jalan, kendaraan pribadi, pusat tarikan, dan transportasi massal. Jadi variabel Y-nya atau yang dependennya ini nih kemacetan, sedangkan jaringan jalan, kendaraan pribadi, dan lain sebagainya ini tuh sebagai variabel X atau variabel bebasnya. Di sini ada contoh studi kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran di kota Jambi, di mana dari hasil analisis regresi linear berganda dari jurnal tersebut didapatkan bahwa kemiskinan atau variabel Y-nya itu sama dengan minus 514.999 ditambah 0,003 kepadatan penduduk ditambah
5,186 tingkat pendidikan ditambah 0,849 tingkat pengangguran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi dengan perhitungan atau interpretasi, yaitu bila tidak ada tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, maka tingkat kemiskinan di Kota Jambi ini adalah sebesar minus 514.999. Lalu jika kepadatannya meningkat sebesar 1 orang per kilometer persegi, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,003%. Lalu untuk apabila tingkat pendidikan meningkat sebesar 1%, maka tingkat kemiskinannya meningkat sebesar 5,186%. Lalu yang selanjutnya, jika tingkat pengangguran meningkat sebesar 1%, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,849%. Nah, sedangkan untuk yang pengangguran, ini dia rumus regresinya diperoleh 160.108 dikurangi dengan 2,822 tingkat pendidikan ditambah 1,049 tingkat pengangguran. Nah, ini nanti dicoba diinterpretasikan sendiri ya. Yang selanjutnya kita bisa langsung beralih ke uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Di sini ada studi kasus yaitu dari data PDRB Jawa Tengah, pemerintah provinsi ingin mengetahui hubungan antara berbagai sektor terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten atau kota di Jawa Tengah, serta ingin mengetahui seberapa besar pengaruh sektor tersebut terhadap pemasukan PDRB sebagai pertimbangan untuk penentuan kebijakan pembangunan. Untuk langkah-langkah uji regresi berganda menggunakan SPSS ini ada 7 langkah, yaitu yang pertama input data, yang kedua uji normalitas, yang ketiga analisis korelasi, yang keempat analisis regresi, yang kelima output regresi, lalu yang keenam adalah melakukan asumsi uji, di mana di sini asumsi ini ada asumsi uji dan dan uji statistik, dan setelah dilakukan kedua itu akan dilakukan iterasi, dan apabila model regresinya sudah fit, maka bisa dilanjutkan ke interpretasi hasil regresi. Namun apabila modelnya belum fit, maka perlu diulang untuk melakukan analisis regresi kembali. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis regresi berganda ini. Yang pertama adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini adalah proporsi variansi pada variabel dependen Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau variabel X, di mana rumusnya adalah R square dikalikan dengan 100%. Lalu yang kedua ada menilai tingkat kebaikan model. Ada beberapa asumsi dan pengujian yang harus terpenuhi, di mana di sini ada uji asumsi dan uji statistik. Lalu yang ketiga ada ukuran sampel. Masalah berkenaan ukuran sampel di sini adalah generabilitas, di mana dengan sampel kecil kalian tidak bisa melakukan generalisasi atau tidak bisa diulang dengan sampel lainnya. Lalu yang keempat adalah outlier. Outlier sendiri adalah di mana ada skor yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, di mana regresi berganda ini sangat sensitif terhadap outlier. Jadi perlu dilakukan pengecekan terhadap skor-skor ekstrim, di mana untuk pengecekan ini itu tuh harusnya dilakukan sebelum melakukan regresi berganda, atau jadi sebelum diinputkan datanya itu harus dicek dulu outliernya. Nah, kita bisa langsung saja beralih ke SPSS-nya. Jadi yang pertama kita perlu dataset. Nah, kita pergi ke file, lalu kita klik open, kita pergi ke data, lalu cari data yang akan dijadikan inputan. Nah, di sini jangan lupa untuk files of type-nya kita pilih yang Excel ya. Nah, lalu klik open, dan dari sini di OK aja. Nah, di sini kita akan mendapatkan data view dan variable view. Untuk data view di sini kita mendapatkan ada 35 sampel, dan untuk variabelnya kita ada 11.
Enggak benar, 10. Variabelnya ada 10. Nah, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan uji normalitas. Nah, di sini disebutkan bahwa eh, model atau analisis regresi ini memerlukan data yang terdistribusi secara normal. Nah, untuk melihat apakah data ini sudah terdistribusi secara normal, itu ada dua cara, yaitu yang pertama ada melihat grafik normal p-plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada grafik normal p-plot, residu yang normal adalah data yang memencar mengikuti fungsi distribusi normal, yaitu menyebar seiring garis Z diagonal. Sedangkan untuk uji Kolmogorov-Smirnov, itu tuh harus diperoleh nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, contohnya ini, grafik normal p-plotnya dapat dilihat bahwa data ini terdistribusi mengikuti garis diagonal pada p-plot. Lalu yang selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita bisa kembali ke SPSS lagi. Untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov ini kita bisa mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Nah, caranya adalah dengan pilih menu Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita pilih yang linear. Kalau sudah, masukkan variabel Y atau variabel dependent, yaitu di mana di sini untuk variabel dependentnya adalah PDRB. Lalu untuk independennya atau variabel X-nya kita masukkan semua ini, semua variabel yang akan kita gunakan. Nah, ada 10, yaitu kemiskinan, pengangguran, angkatan kerja, upah, inflasi, transportasi, industri, konstruksi, pariwisata, dan perdagangan. Lalu apabila sudah, kita jangan di OK dulu ya, kita pergi ke save. Nah, di save ini kita pergi ke kotak dialog linear regression ini, lalu centang di bagian unstandardized pada ini, pada kolom residual. Lalu abaikan yang kolom yang lain, kalau sudah tinggal diklik continue, lalu klik OK. Nah, dari sini nanti di bagian data view, itu kita akan mendapatkan satu kolom baru, yaitu residual 1. Langkah yang selanjutnya adalah kita pergi ke Analyze lagi, lalu kita pergi ke Non-Parametric Test, dan kita pilih Legacy Dialogs. Nah, dari Legacy Dialogs ini kemudian kita pilih One Sample KS. Kalau sudah, kita masukkan pada tabel tes variabel list ini kita masukkan unstandardized residual 1 atau res 1 yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, untuk pada tabel distributionnya ini kita pilih normal. Kalau sudah, kita OK. Nah, dari sini kita akan dapat output berupa ini, NPAR test, One Sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, dari sini, jika nilai signifikansinya dia lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan kalau data itu berdistribusi normal. Dan berdasarkan hasil uji normalitas ini, diketahui signifikansinya itu sebesar 0,2, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa data ini sudah berdistribusi normal, sehingga bisa dilanjutkan ke tahap analisis korelasi dan regresi. Nah, lalu gimana kalau misalnya ternyata data tersebut belum terdistribusi secara normal? Nah, ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah membuang outliers. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, outliers adalah data yang memiliki skor ekstrim, baik ekstrim yang nilainya terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Nah, untuk cara melihat outliers-nya ini adalah dengan cara input data, lalu analyze, lalu pergi ke deskriptif statistik, dan seterusnya. Lalu melihat diagram box plot pada output masing-masing variabel bebas. Jika data berada di atas kotak, berarti menunjukkan data itu data ekstrim tinggi, sedangkan jika berada di bawah kotak menunjukkan data ekstrim rendah.
Nah, semakin jauh dari kotak, maka semakin ekstrim data tersebut. Lalu yang kedua, mentransformasi data. Transformasi data dapat dilakukan dengan mengubah data dengan formula tertentu, tergantung dari bentuk grafiknya. Nah, cara melihat grafiknya bisa dilihat dari sini di bagian pojok bawah kiri, yaitu klik Analyze, lalu pergi ke Descriptive Statistik, lalu pergi ke Frequency, lalu masukkan variabel outlier, pilih menu Chart, pilih histogram, lalu centang Show Normal Curve on Histogram, dan klik Continue serta OK. Nah, untuk cara transformasinya juga bisa dilihat di sini. Dan untuk bentuk grafik histogram ini terbagi menjadi 6. Jadi yang pertama ada moderat positif, lalu ada substansial positif, severe positif, dan yang sisanya adalah kebalikannya, yaitu negatif. Dan untuk bentuk transformasi datanya bisa dilihat di sini. Lalu yang ketiga adalah mengubah analisis ke non-parametrik. Langkah ini merupakan opsi terakhir yang dilakukan jika opsi 1 dan 2 tidak kunjung memenuhi normalitas data. Analisis non-parametrik tidak memerlukan asumsi normalitas seperti yang diperlukan pada analisis parametrik. Meskipun demikian, power test dari analisis non-parametrik ini tentu lebih lemah jika dibandingkan dengan analisis parametrik. Maka dari itu, ini dia merupakan langkah yang terakhir. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan analisis korelasi. Ini merupakan tahap kedua setelah melakukan normalisasi data. Uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Di sini kita perlu menentukan hipotesis awal atau H0-nya, yaitu tidak ada hubungan antara subsektor dengan PDRB. Lalu yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HA, yaitu ada hubungan antara jumlah subsektor dengan PDRB. Pengambilan keputusan dari hipotesis di atas berdasarkan pada probabilitasnya. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Probabilitas ini berdasarkan pada penggunaan selang kepercayaan 95%. Karena itu di sini kita probabilitasnya 0,05. Apabila selang kepercayaannya 90%, maka yang digunakan adalah 0,1 dan begitu seterusnya. Yang selanjutnya adalah kita pergi ke uji regresinya. Untuk uji regresi sendiri yang perlu dilakukan adalah yang pertama ke menu Analyze. Lalu klik Regression. Lalu kita pilih Linear. Dan akan muncul kotak dialog Linear Regression. Lalu pastikan di sini metode yang dipilih adalah Enter ya. Karena ini untuk regresi berganda standar. Lalu yang selanjutnya kita pergi ke statistik. Lalu checklist bagian estimate, terus ada model fit, lalu deskriptif ini juga dicentang, dan collinearity diagnostik ini juga dicentang. Pada bagian residual, ini yang bagian case-wise diagnostik ini dicentang, lalu untuk outlier outside ini dibiarkan 3 saja. Lalu klik continue. Setelah itu, klik plot. Dan ini ada beberapa ini seperti dependence, Z-pred, Z-resid, dan lain sebagainya. Lalu untuk Y ini diisikan Z-resid. Sedangkan untuk X itu diisikan Z-pred. Habis dari sini kita klik next. Jangan lupa klik next. Dan untuk Y-nya kita masukkan S-resid. Sedangkan untuk X ini sama seperti yang pertama tadi, yaitu Z-pred. Nah, ini jangan lupa untuk normal probability plotnya dicentang. Lalu klik continue. Setelah dari plots, kita pergi ke save. Nah, di save ini tuh pada bagian predicted value, itu di checklist unstandardized, lalu standardized, dan adjusted. Lalu pada bagian residual, kita checklist standardized, lalu habis itu delete, dan student test delete. Sedangkan untuk di bagian distance, kita checklist semua. Lalu di leverage, oh salah, di bagian influence statistik,
itu kita pilih yang standardized DF beta dan standardized DFID. Kalau sudah, kita klik continue. Lalu selanjutnya pergi ke bagian option. Nah, di option ini pada bagian missing values itu di checklist yang atau dipilih yang exclude case pairwise. Nah, kalau sudah, kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini akan dihasilkan output dari regresi tersebut. Nah, ini dari koefisien ini. Ini untuk kolom B itu merupakan koefisien persamaan dari hasil output regresi tadi. Hanya saja, koefisien persamaan ini tidak serta-merta langsung bisa kita interpretasikan. Jadi perlu untuk dilakukan uji asumsi dan juga uji statistik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, dari sini kita udah dapat koefisien persamaannya, lalu melanjutkan dengan asumsi uji regresi berganda. Nah, untuk asumsi ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah interkorelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen. Model yang baik itu ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel atau tidak ada gejala multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini hanya perlu memperhatikan tabel koefisien. Lalu dilihat pada nilai VIF dan nilai toleransinya. Nah, kita pergi ke ini. Nah, di bagian ini yang toleransi dan VIF, ini apabila nilai VIF-nya itu kurang dari 10 dan nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Di mana di sini variabel yang tidak lolos uji multikolinearitas adalah yang perdagangan karena dia memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan untuk toleransinya dia kurang dari 0,1. Jadi di sini variabel perdagangan ini tidak lolos uji. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, untuk prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Uji regresi bisa dilakukan jika data bersifat homoskedastisitas, bukan heteroskedastisitas. Nah, untuk cara uji heteroskedastisitas ini ada 4, yaitu yang pertama uji Glatzer, uji Spearman, lalu melihat grafik scatter plot, dan uji Park. Namun, peneliti Wang dan Chen ini beranggapan bahwa uji Park dapat lebih teliti dalam memantau gejala heteroskedastisitas ini. Jadi untuk uji heteroskedastisitas ini bisa dilakukan hanya dengan uji Park. Nah, tapi untuk praktikum kali ini akan dijelaskan semua terkait uji-ujinya ini. Yang pertama ada uji Glasser. Jadi kriteria uji Glasser itu hanya dengan melihat tabel koefisien. Jangan lupa untuk tabel koefisien yang dipakai adalah yang tabel koefisien PDRB. Dengan kriteria yang pertama adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dan yang kedua, terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan tabel koefisien ini, dapat dilihat bahwa variabel bebas yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 adalah kemiskinan. Lalu ada angkatan kerja, upah, inflasi, transportasi, industri, dan yang terakhir pariwisata. Nah, ini kita bisa membuat ini ya tabel uji sendiri. Kita bisa dimasukkan ini ada uji multikolinearitas dan yang tadi di uji multikolinearitas yang
tidak lolos uji adalah yang perdagangan, jadi kita masukkan untuk yang tidak lolos ini perdagangan. Lalu untuk uji Glaser ini yang lolos ada kemiskinan, angkatan kerja, upah, inflasi, transportasi, industri, pariwisata. Jadi yang tidak lolos itu ada pengangguran, konstruksi, dan perdagangan. Jadi kita masukkan juga di sebelah sini. Lalu yang selanjutnya ada uji Spearman. Nah, uji Spearman ini untuk kriterianya adalah dengan memiliki nilai p-value atau signifikansi sebesar lebih besar dari 0,05. Dengan dengan H0 itu tidak ada gejala heteroskedastisitas dan HA itu ada gejala heteroskedastisitas. Lalu untuk uji Spearman ini, sebenarnya uji Spearman ini hampir sama dengan uji korelasi. Jadi untuk korelasi sendiri itu bisa dianalisis dengan dua, yaitu Spearman dan Pearson, sedangkan di sini kita akan menggunakan yang Spearman. Nah, untuk caranya sendiri itu kita bisa pergi ke Analyze, lalu pilih yang Correlate, lalu pilih yang Bivariate. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog Bivariate Correlation. Nah, di sini kita masukkan seluruh variabel X. Jadi ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu jangan lupa kita masukkan unstandardized residual atau res 1 yang sudah kita dapatkan pada awal tadi. Nah, kalau sudah kita centang yang Spearman, ini yang Pearson di uncentang aja. Lalu untuk test of significance-nya kita pilih yang to-tail. Kalau udah kita oke. Akan didapatkan tabel seperti ini. Nah, karena tadi kan disebutkan bahwa yang lolos uji Spearman apabila memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kita hanya perlu melihat di yang bagian unstandardized residual aja ya, dan dilihat di yang baris kedua dari tiap kolomnya. Di sini untuk kemiskinan dia memiliki signifikansi 0,9, untuk pengangguran dia 0,5, untuk angkatan kerja dia 0,753, dan seterusnya. Dan bisa dilihat di sini yang tidak memenuhi atau tidak lolos uji Spearman itu adalah yang bagian konstruksi, yaitu dia 0,02, di mana ini kurang dari 0,05. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi di Spearman bahwa yang tidak lolos adalah variabel konstruksi. Nah, kalau sudah dilanjutkan ke uji dengan melihat grafik scatter plot. Nah, kriteria melihat grafik scatter plot ini adalah sebagai berikut, yaitu ini udah ada ya grafik scatter plotnya. Jadi dengan H0 tidak ada gejala heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. HA ini dia deskripsinya ada gejala heteroskedastisitas apabila ada pola tertentu yang jelas seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, atau menyempit, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat ini scatter plot dari data yang dimiliki itu tidak memiliki pola yang jelas. Jadi dia H0 diterima. Dari sini berarti dia sudah lolos uji pada grafis scatter plotnya. Lalu yang selanjutnya ada uji Park. Kriteria pengujiannya itu yang pertama ada H0 tidak ada gejala heteroskedastisitas dan HA ada gejala heteroskedastisitas. Nah, H0 ini itu diterima apabila min T tabel itu kurang dari T hitung dan T hitungnya ini kurang dari T tabel.
di mana berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Lalu H0 akan ditolak apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Nah, untuk syaratnya ini sama, yaitu harus memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, untuk uji PAR sendiri, itu caranya adalah yang pertama, kita klik transform, lalu kita pilih compute variable, lalu pada target kita isikan res 2 atau residual 2. Lalu pada expression ini kita isikan res 1 ini dengan dikalikan dengan res 1 juga. Jadi kuadratnya dari res 1. Kalau sudah kita oke. Dan nanti akan muncul pada data view akan muncul kolom baru, yaitu residual 2. Nah, kalau misalnya sudah, kita perlu melakukan transform lagi. Transform, lalu kita klik compute variable, lalu kita ini kita ganti jadi len res. Lalu ini kita hapus saja. Pada function group ini dipilih yang arithmetic, dan pada function and special variable ini kita pilih len. Hingga diklik 2 kali hingga muncul begini ya. Lalu untuk tanda tanyanya ini kita isikan res 2 atau residual 2 yang tadi sudah kita hitung. Kalau misalkan sudah, ini kita oke saja. Lalu setelah kita mendapatkan hasil len dari res 2, kita perlu meregresikan hasil len ini dengan variabel. Nah, yang dilakukan dengan cara yang pertama kita pergi ke analyze, lalu pilih regression, lalu pilih yang linear, masih sama. Lalu pada kolom dependent atau variabel Y ini kita ganti jadi ini, len res 2. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu pada bagian save kita uncentang semua. Terus klik continue, kalau sudah kita oke. Dan akan muncul tabel koefisien baru ya. Nih, koefisien baru dengan dependent variabelnya adalah len res. Dan dari tabel koefisien ini bisa dilihat bahwa variabel kemiskinan ini dia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,02. Berarti kan dia kurang dari 0,05. Sedangkan syaratnya tadi dia adalah harus lebih dari 0,05. Maka variabel kemiskinan ini tidak lolos karena dianggap memiliki gejala heteroskedastisitas. Nah, sedangkan untuk variabel yang lain, dia lolos uji karena dia lebih dari 0,05 signifikansinya. Nah, tinggal kita isikan pada tabel yang uji PAR. Ini yang nggak lolos cuma variabel kemiskinan. Nah, yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Ya, benar. Uji autokorelasi ini merupakan kondisi di mana terdapat hubungan linear antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya atau T-1 yang diurutkan menurut waktu atau data time series. Autokorelasi terjadi bila nilai gangguan dalam periode tertentu berhubungan dengan nilai gangguan sebelumnya. Sedangkan model regresi yang baik ini apabila model regresi tersebut tidak
memiliki gejala autokorelasi. Nah, uji autokorelasi yang paling sederhana ini adalah menggunakan uji Durbin-Watson, di mana dalam uji ini nilai DW hitung itu yang mendekati 2 dianggap menunjukkan bahwa model terbebas dari autokorelasi. Nah, untuk caranya bagaimana? Untuk caranya kita kembali ke SPSS, lalu pilih yang analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Lalu dari sini jangan lupa untuk di bagian kolom dependennya kita balikkan ke PDRB. Jadi PDRB-nya kita balikkan ke dependent, ke bagian kolom Y. Lalu pada fitur statistik, ini kita centang kontak estimate, lalu covariance matriksnya juga dicentang, model fit dicentang, deskriptif juga. Deskriptifnya di uncentang. Lalu untuk collinearity diagnostik itu dicentang. Lalu selanjutnya untuk Durbin-Watson-nya juga dicentang. Dan untuk case wise diagnostiknya ini dicentang. Kalau sudah, kita klik continue, lalu klik OK. Dan akan dihasilkan model summary berupa Durbin-Watson di sini. Nah, dari sini kan kita bisa tahu bahwa nilai DW-nya itu 1,8. Nah, 1,8 ini mendekati 2. Cuman dengan pernyataan bahwa nilai DW 1,8 ini mendekati 2 kan terlalu apa ya? Kayak kurang kuat karena bagaimanapun 1,8 apabila dibandingkan dengan 1,9 juga pasti akan lebih dekat 1,9 gitu kan. Jadi dari sini kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan kalau misalnya dia mendekati 2, maka dia sudah lolos uji autokorelasi, itu tidak bisa. Jadi perlu dilakukan pengecekan dari nilai DW ini dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, ini. Yang pertama, jika D ini maksudnya nilai DW yang kita dapatkan dari SPSS ini. Jadi jika nilai D kurang dari DL, itu berarti terdapat autokorelasi positif. Apabila D lebih besar dari 4 dikurangi DL, berarti terdapat autokorelasi negatif. Dan jika D lebih besar dari DU, tapi kurang dari 4 kurangi DL, berarti tidak terdapat autokorelasi. Dan di sini kan yang dicari adalah seharusnya yang 3, di mana tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi kita. Lalu yang keempat, jika D lebih besar dari DL, tapi D kurang dari DU atau 4 min DU, berarti tidak dapat disimpulkan. Pada model summary ini diketahui nilai Durbin-Watson atau DW yang kita hitung itu adalah 1,8. Sedangkan untuk jumlah variabel bebasnya yaitu sejumlah 10 dan jumlah sampelnya ada 35. Sehingga di sini bisa dilihat untuk variabel atau K-nya ini yang sampelnya 10, sedangkan untuk N-nya kita pilih yang 35. Dan di sini didapatkan untuk nilai DL-nya itu dia 0,84 dan untuk DU-nya dia 2,23. Nah, sehingga di sini tuh dia masuk ke dalam kriteria yang keempat, di mana D lebih besar dari DL dan DU dan D lebih kecil dari DU. Nah, bisa dilihat di sini 1,8 ini lebih besar dari 0,8 dan 1,8 ini kurang dari 2,23. Jadi di sini dia tidak dapat disimpulkan. Lalu bagaimana caranya mengatasi adanya masalah ini? Itu tuh bisa dengan menggunakan rantes. Nah, bagaimana cara melakukan rantes ini? Jadi yang pertama kita pergi ke SPSS lagi, lalu kita klik yang analyze, lalu pilih yang non-parametric test, kita pilih yang legacy dialogs, dan kita pilih yang bagian runs. Lalu kita pindahkan unstandardized residual
yang res 1 yang awal tadi ini ke bagian tes variable list. Nah, cukup itu saja. Dan untuk cut point-nya kita tetap di, di median. Kalau sudah, kita oke. Nanti kita akan dapat output berupa ini, n-part test ini, berupa rantes. Dan di sini disebutkan bahwa nilai signifikannya itu dia 0,996. Sedangkan di sini itu disebutkan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 itu dia maka terdapat gejala autokorelasi, sedangkan untuk signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Jadi karena kita tadi dapat nilai 0,9 di mana 0,9 ini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang kita miliki ini tidak terdapat gejala autokorelasi. Jadi bisa kita simpulkan dari sini. Di sini dia termasuk pada yang lolos uji untuk uji autokorelasinya. Nah, setelah kita dapatkan seluruh uji asumsi ini, kita bandingkan semuanya. Di mana perlu diingat tadi untuk uji heterokedastisitas itu tuh menurut penulis Wang itu bisa hanya dengan melakukan uji part. Jadi di sini kita membandingkan antara uji multikolinearitas lalu uji part dengan uji autokorelasi. Jadi untuk yang Glatzer, Spearman, dan grafik scatterplot ini kita abaikan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa variabel yang tidak lolos uji adalah variabel perdagangan dan variabel kemiskinan. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel yang lolos uji ini hanya pengangguran, angkatan kerja, upah, inflasi, transportasi, industri, konstruksi, dan pariwisata. Atau untuk rekapitulasi tabelnya itu bisa dilihat di sini terkait syarat dan keterangan. Nah, ini sama ya. Jadi variabel yang tereliminasi itu adalah perdagangan dan kemiskinan. Lalu yang selanjutnya ada pengujian statistik regresi. Nah, untuk pengujian statistik regresi ini ada 4, yaitu yang pertama uji R square, uji signifikansi simultan atau uji F, dan uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Uji R ini untuk mengukur seberapa kuat hubungan variabel independen atau variabel X secara serentak terhadap variabel dependen Y. Nah, menurut Sugiono tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi ini terbagi menjadi 5. Dari yang mulai 0 sampai 0,19 itu sangat rendah, hingga ke 0,8 sampai 1 itu dia sangat kuat. Lalu yang selanjutnya ada uji R square untuk mengukur persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen Y. Syarat model yang signifikan itu jika nilai S square-nya lebih besar atau sama dengan 0,70. Namun ini bukan syarat yang pakem ya, jadi nggak harus selalu 0,7 lebih besar dari 0,7, jadi dikembalikan eh, berdasarkan analisis kita saja. Kita perlunya yang seperti apa. Lalu yang ketiga ada uji signifikansi simultan atau uji F itu untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas ini yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Lalu yang ketiga, uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Nah, langsung saja kita bahas untuk yang uji R square. Pada regresi linear berganda, itu yang dilihat itu adalah yang bagian R square-nya. Jadi untuk yang nilai R itu hanya digunakan untuk regresi linear sederhana. Untuk uji R square ini, itu bisa kita lihat dari tabel model semerinya. Jadi pada kolom R square ini menunjukkan seberapa baik variabel-variabel bebas memprediksikan hasil, di mana semakin mendekati 1, maka semakin kuat variabel-variabel bebas memprediksikan variabel terikat. Tapi
ketepatan R-square, nilai R-square ini itu kemudian disempurnakan oleh adjusted R-square yang merupakan koreksi atas nilai R-square. Nah, jadi adjusted R-square ini menjelaskan apakah sampel penelitian ini mampu mencari jawaban yang dibutuhkan populasinya, di mana interpretasinya itu dibagi menjadi 4, yaitu mulai dari yang kurang dari 0,1 itu buruk ketepatannya, hingga yang lebih besar dari 0,5. Ini berarti diartikan tinggi ketepatannya. Nah, perlu diketahui bahwa apabila kolom R-square ini dikalikan dengan 100%, itu berarti akan menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, kan di sini R-square-nya 0,896. Apabila dikalikan 100 kan berarti dia 89,6%. Artinya, variabel-variabel bebas secara serentak mempengaruhi variabel terikat sebesar 89,6%. Sedangkan sisanya 10,4% itu ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak disertakan di dalam penelitian. Lalu, untuk adjusted R-square ini kita memperoleh nilai sebesar 0,853, di mana artinya sampel ini memiliki ketepatan tinggi dalam mencari jawaban yang dibutuhkan populasi. Juga berarti bahwa varian setiap sampel pada variabel terikat bisa diprediksi oleh variabel-variabel bebas secara simultan sebesar 85,3%. Yang selanjutnya ada uji F. Uji F ini dilakukan dengan melihat nilai F-tabel atau melihat nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini itu untuk menunjukkan kelayakan model analisis, di mana model analisis layak jika signifikansi kurang dari 0,05. Jadi untuk uji asumsi yang tadi itu kebanyakan rata-rata untuk kriteria lolos ujinya itu signifikansinya harus lebih dari 0,05. Sedangkan untuk uji F dia kebalikannya, jadi signifikansinya harus kurang dari 0,05. Dan kolom F menunjukkan F hitung. Jika dibandingkan dengan F tabel itu berarti aturannya yang pertama ada H0 itu F hitung kurang dari F tabel maka menerima H0, di mana variabel X ini secara serentak tidak mempengaruhi variabel Y. Sedangkan H1 ini F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel X secara serentak mempengaruhi variabel Y. Lalu bagaimana cara menentukan F-tabelnya? Yang pertama yang pasti adalah menentukan signifikansi penelitian, yaitu 0,05. Lalu menentukan DF1. DF1 ini diperoleh dari jumlah variabel bebas. Pada case ini ada 10 variabel bebas. Lalu menentukan DF2. DF2 ini diperoleh dari N atau jumlah sampel dikurangi K, jumlah variabel bebas dikurangi 1, di mana didapatkan jumlah untuk DF2 ini sebesar atau senilai 24. Lalu yang keempat adalah cari angka atau kolom 10 dan 24 pada garis di tabel F untuk signifikansi 0,05. Nah, bisa dilihat ini kolomnya 10, untuk barisnya ini 24 dan didapatkan F tabelnya ini 2,25. Lalu, apabila kalian mengerjakan dengan Excel, itu hanya bisa lebih mudah dengan hanya mengetikkan rumus ini. Fin V dalam kurung P, DF1, DF2. P ini maksudnya probability-nya ya. Nah, balik lagi ke tabel ANOVA, ini bisa dilihat untuk nilai F hitung, itu kita dapat sebesar 20,7. Sedangkan nilai F tabel dia 2,2. Jadi ini sudah jauh ya bedanya. Dengan artian F hitungnya itu sudah lebih besar dari tabel sehingga variabel-variabel bebas ini secara serentak mempengaruhi variabel terikat. Lalu untuk nilai signifikansinya ini dia 0,0 atau kurang dari 0,05 artinya model regresinya sudah layak. Dilanjutkan dengan uji T. Uji T ini dapat dilakukan dengan melihat T kolom T dan kolom signifikan pada tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini, T di sini itu menunjukkan T hitung, dan perlu dilakukan uji T melalui koefisien regresi parsial yang menunjukkan apakah variabel-variabel bebas punya
pengaruh secara parsial atau terpisah atau sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh secara spasial terhadap variabel terikat. Nah, untuk menentukan nilai T tabel bisa dilihat. Ini jadi untuk alfanya kita 0,05 dan apabila ini uji dua sisi berarti jadinya untuk alfanya dia 0,025. Lalu untuk degree of freedom atau DF-nya ini adalah 24. Lalu kita cari untuk T hitung, T tabelnya. Ini didapatkan nilai 2,06. Lalu tinggal kita bandingkan. Dapat dilihat dari T hitung dari tabel koefisien ini untuk variabel perdagangan dan variabel konstruksi ini dia lebih besar dari pada T tabel. Berarti artinya variabel perdagangan dan konstruksi ini berpengaruh secara parsial, maaf ini salah ya, ini maksudnya parsial, terhadap PDRB, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh secara spasial. Lalu untuk variabel bebas yang memiliki signifikansi kurang dari 0,05 ini adalah yang pengangguran, lalu ada konstruksi, dan perdagangan. Artinya, tiga sektor ini itu berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah. Jadi kita lebih fokus ke yang nilai signifikansinya untuk menentukan apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap PDRB. Nah, ini untuk hasil kesimpulan dari uji statistik. Bisa dilihat bahwa di sini variabel yang lolos uji adalah pengangguran, konstruksi, dan perdagangan. Dan apabila digabungkan dengan hasil kesimpulan dari uji asumsi ini, eh, bisa diingat bahwa perdagangan ini dia sudah masuk ke dalam variabel yang tereliminasi. Jadi untuk variabel lolos uji pada tahap akhir itu yang lolos hanya ada dua variabel, yaitu pengangguran dan juga konstruksi. Nah, setelah kita dapatkan variabel yang lolos ini apa aja, kita perlu melakukan iterasi, iterasi regresi. Jadi apa yang dimaksud dengan iterasi regresi ini kita perlu melakukan regresi ulang dengan hanya memasukkan variabel lolosnya ini yang pengangguran dan konstruksi. Jadi kita pergi ke SPSS lagi, kita pergi ke analyze, lalu ke regression, lalu kita pilih yang linear. Terus jangan lupa ini kemiskinan, pengangguran, angkatan kerja. Ini semua ya. Kita masukkan yang ini saja, yang variabel lolos uji. Lalu jangan lupa untuk metodenya kita pilih yang enter, lalu untuk statistiknya kita pilih yang estimate, lalu ini jangan lupa diancentang, lalu pilih model fit, deskriptif, collinearity, lalu pilih yang case wise. Ini jangan lupa dimatikan. Lalu klik continue, lalu kita pergi ke plots, itu kita sesuai kayak yang tadi ya, tidak perlu diganti. Lalu kita pergi ke save. Pada save ini kita perlu centang ini. Lalu ini standardized, deleted, dan studentized, deleted. Lalu ini kita centang semua. Dan yang ini kita pilih yang standardized DF beta dan standardized DF fit. Kalau sudah kita continue. Lalu kita pergi ke option. Kita pilih yang exclude pairwise. Udah ya, udah di-exclude pairwise. Lalu kita continue. Dan kalau sudah, kita oke.
Nah, dari sini kita pergi ke tabel koefisien. Di sini kita dapatkan ini ya, koefisien persamaannya ini sama seperti yang ada di PPT. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan koefisien persamaan ini, kita hanya perlu melakukan ini, interpretasi, di mana untuk persamaannya itu tuh dihasilkan Y sama dengan 1,899 dikalikan 10 pangkat 13. Jadi di sini maksudnya plus 13, plus 12, plus 10. Ini maksudnya pangkat ya, pangkat dari 10-nya. Lalu dikurangi 2,959 kali 10 pangkat 12. Itu untuk pengangguran. Dan ditambah 5,868 dikalikan 10 pangkat 10 untuk konstruksi. Nah, ini dari hasil persamaan ini bisa diinterpretasikan bahwa bila tidak ada variabel pengangguran dan konstruksi, maka nilai PDRB adalah senilai 1,899 kali 10 pangkat 13. Sedangkan apabila koefisien pengangguran eh, bertambah sebesar 1%, maka PDRB itu akan turun sebanyak 2,959 kali 10 pangkat 12. Sedangkan untuk koefisien konstruksi, apabila terdapat penambahan 1%, maka PDRB akan meningkat sebanyak 5,868 dikalikan 10 pangkat 10. Nah, setelah kita melakukan interpretasi dan menyimpulkan hasil analisis, maka analisis regresi berganda ini sudah selesai. Nah, untuk praktikumnya selesai sampai di situ. Terima kasih, sampai bertemu di praktikum selanjutnya.